Sahabat Kompas, sayangnya King Indo tidak berhasil untuk mendapatkan kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di zona Asia melawan China tadi malam. Dan akan dibahas di sini di halftime break. Bersama gue Dev Evli, ada Bang DJ. Halo, dan Dev. ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada Mas ADP. Selamat. Saking sibuk. Saking sibuknya. sibuk. Ya. Terakhir. Tapi demi timnas saya Wah, luangkan itu waktu. dia luar biasa. Demi Kemarin timnas. Kita ngomongin timnas tiap hari loh, Mas. Oh iya, tiap hari. Anda ngomongin timnas tiap hari, aku mikirin timnas. Wah, gila. Aku mikirin timnas tiap detik. Soalnya kalau yang lain udah ada yang mikirin ya. Jadi Iya. mikirin timnas. Ya. Terus aku Oke. kerja apa gitu. Dev, ya, sebelum laga dimulai kan kita Mhm. bikin preview. ya. Salsa kan bikin judul. Mm-mm. Hadapi Cina, Timnas. timnas siap main paripurna. Betul. Tapi semalam dengan irama Nana juga, Iya. ya kan? Hasil akhir di luar rencana, netizen Indonesia jadi merana. Wah, iya kan? Boleh ya, Iya rimanya kan? boleh. Iya. Tapi Mas ADP sebelum itu aku mau ke Bang DJ dulu. Ya. Dari pertandingan semalam Bang DJ, lo kan kemarin di preview bilang kalau misalnya ya Tom Haye bakal cetak 2 gol. Gue nggak bilang cetak 2 gol. Cetak gol. Gue bilang Tom Haye bakal cetak gol kalau dimainkan. Oke. Kayak udah feeling gitu kan, babak pertama dia nggak main. Oke. Tapi bentuk dari kekalahan kita semalam itu apa memang itu kesalahan dari pelatih atau pemain atau memang kita nggak beruntung aja semalam tuh? Ya, jadi sebelum kita ngomong gitu kan kita harus mulai dari keseruan yang sebelum laga. Mm-mm. Ya. Kalau di tanah air kan Dev, 2 hari terakhir kan ada keseruan di Kertanegara tuh. Banyak orang-orang dipanggil gitu kan. Iya. Banyak orang yang dipanggil, ada yang udah familiar, ada yang ini siapa ya? Kok kayak baru lihat gitu kan. Nah, 1 jam sebelum pertandingan keluar tuh kan starting line up. Iya, selalu kita 1 kan, jam sebelum di kick off. Kingdom, Iya. ya kan. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Kita kan udah sebelumnya kita ngomong kayaknya 3 back yang dipasang, Rizky Ridho, Jay Jay Ises, sama Mace. sama Michilgers kan. Hmm. Tapi kemarin pas starting line up dikeluarin, kok Rizky Ridho Cadangan lagi, iya. ya kan? Walaupun kita mikir positifnya, oh iya barangkali Calvin Verdong karena dia biasa main pakai kaki kiri, ya cocok lah di sayap kiri juga ditarik ke bek tengah kiri. Terus di kanan pergantian kan, Sandy Walsh diganti oleh Asnawi. Asnawi. Iya. Kemudian Malik Rizaldi yang Yang layak untuk jadi starter lagi malah diganti sama Witan kan sama akhirnya. Wita. Iya. Jadi keseruan itu sebenarnya di lini masa gitu ya, terutama bagi kita netizen itu sudah terjadi sebelum kick off ketika starting lineup itu keluar. Gitu kan, seru. Tapi gue nggak mau bahas yang seru di Kertanegara, itu udah urusan urusan lain ya. Urusan Kita lain bahas itu. seru. Iya, kita kan, tadi kalau malam urusan aja yang Kertanegara bikin biar drama. Mas ADP aja deh yang ngobrol. Iya. Ya, kalau gue di situ ya keseruan itu. Ya gue nggak tahu Mas ADP kalau ngelihat dari kan kita mulai dari starting line up ya. Karena banyak sekarang di media massa itu ya, di media sosial maksud gue. Itu banyak pertarungan opini nih starting line up, kayak benar. gitu kan. Gue nggak mau so tahu soalnya ya, Ah. yang paling tahu kan Sintayong sebenarnya. Betul. Tapi dari gimana kacamata seorang Mas ADP? Mas coba. ADP? Ada yang salah nggak gitu kalau dari sudut pandang Mas ADP ngeliat? Ini overall dulu atau semata starting line up dulu? Terserah, Mas Iya, ADP, ah, ya kan? terserah ya. Boleh dari starting ya. line up, Iya. boleh dari overall. Saya lebih memandang ini kita perlu introspektif melihat laga ini gitu ya. Yang pertama, introspeksi pertama adalah kita adalah tim berperingkat FIFA terendah di Di grup C ini grup ya. C ini. Oh, iya. Ya. 129 kalau nggak salah saya cek semalam. Kemudian yang kedua, Cina itu di 100 besar 91 kalau nggak salah. Iya. Jadi itu adalah halangan pertama menurut saya, kendala pertama dari peringkat FIFA. Jadi kalau kita mau optimistis boleh, tapi tidak bisa optimisme buta. Don't be blinded by optimism. Ah, itu. Suka nih, Iya, Kalau setuju, gue juga rock, setuju tuh. siapa Mick Jagger itu, Wah, Jagger. Rolling Stones, Iya. don't be blinded by love. Jangan dibutakan oleh cinta. Dosa, jangan dibutain sama cinta. Kita jangan dibutakan oleh optimisme. Iya. Iya, iya. Peringkat iya, kita berpuluh-puluh level di bawah Cina. Itu yang pertama soal peringkat FIFA. Yang kedua, Cina main di kandang sendiri gitu ya. Jadi ada dua barrier yang harus kita hadapi.
boleh kita optimisme, tapi ya artinya dua barrier itu mesti diatasi ya. Nah, soal starting line up, saya setuju bahwa memang banyak kejutan. Ya. Tapi event itu mengejutkan, formasi 5-4-1 yang dipasang oleh Sintayong juga formasi yang realistis menghadapi Cina di kandang sendiri. Jadi menurut saya rasionalitas dari Sintayong untuk memasang pemain-pemain tertentu yang mungkin kita pertanyakan dalam formasi 5-4-1 itu masuk akal sih. Kalau menurut saya masuk akal. Hanya memang kita harus akui secara kualitas kita memang belum bisa lebih baik daripada Cina. Meskipun banyak pemain naturalisasi yang sering dianggap sebagai ini jalan pintas peningkatan prestasi tim nasional. Tapi untuk mengungkit performa kita melawan tim yang beberapa level di atas itu memang tahapnya tidak bisa instan. Tidak ada pembinaan instan di olahraga, termasuk di sepak bola. Mengimbangi mungkin iya, tapi kalau langsung kita optimistis bisa mengalahkan, itu ya harus lebih rasional lah. Jadi kalau menurut saya misalnya soal formasi 5-4-1 itu rasional. Dari sisi kita melawan Cina di kandang sendiri dan kemudian peringkat kita yang jauh di bawah, even dengan pemain-pemain jalan pintas ya, rasional, naturalisasi. Itu sih kalau pandanganku. Dan 2 gol tercipta karena transisi yang terlambat ya. Terutama gol yang kedua ya itu. Terutama gol yang kedua. Jadi ketika jauh banget jauh. Ketika kita menyerang, kita lengah dalam bertahan. Padahal teori sepak bola mengatakan compact to offense, compact to defense. Jadi ketika kita menyerang, bola direbut lawan, maka kita harus segera sigap dalam bertahan. Rasanya itu kekurangsiagaan tim kita, jadi lini bertahan. Tapi ya tidak perlu menyalahkan satu sama lain ya. Betul. Menurutku ya. Tapi banyak yang nyalain Sintayong sekarang masa DP. Itu rame itu sampai hari ini kan. Itu mungkin Kompas perlu apalagi mendudukan perkara yang hatersnya gitu kan. Nah itu udah jadi panggungnya mereka tuh sekarang tuh apa namanya? Betul. Karena momentumnya kita lagi kalah semalam, Tapi gini, gue mungkin coba merespon yang Mas ADP bilang bahwa benar peringkat kita di bawah Cina. Kita terendah, itu satu fakta. Betul. Tapi yang membuat ekspektasi ini meningkat, membumbung, itu adalah laga-laga yang sebelumnya di mana Cina belum pernah dapat poin, sementara Indonesia belum terkalahkan. Apalagi hampir menang waktu lawan Bahrain kalau nggak ada keputusan yang aneh sampai hari ini kadang-kadang masih kan luka. Nah itu yang sebenarnya kalau tadi malam Mas ADP sebenarnya termasuk gua sama Dev, walaupun di preview kita udah ngomong ini hati-hati lawan Cina. Cina tuh datang ke laga ini main di kandang sendiri benar dengan ambisi gua harus menang. Apalagi Ivan Kovic kalau sampai dia kalah see you goodbye. Iya kan? Itu. Nah, cuma ketika memang dari starting aku setuju sama Mas ADP, Dev. Ya artinya formasi 5-4-1 yang common. Walaupun aplikasinya kalau lagi nyerang bisa jadi 3-4-3, 3-5-2 kayak gitu kan. Hanya memang yang sekarang menjadi pertimbangan banyak hal itu kan yaitu tadi kok pemilihan pemainnya gitu kan. Walaupun sekali lagi itu hak prerogatif pelatih sebenarnya dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu, iya betul. Gitu. Jadi ya mungkin netizen ya satu sisi lu wajar ngomongin ini tapi ya Cina yang lebih paham. Iya. Pengen nanggepin juga Bang DJ. Tadi Mas ADP cukup bagus ya statementnya kalau jangan sampai kita nih sebagai penduduk dan supporter timnas kita nih yang dimana kita lagi trennya lagi bagus lah 3 match terakhir nggak kalah hampir menang dan itu kan yang membuat ekspektasi kita justru melambung mungkin melebihi kapasitas yang harusnya ekspektasi kita udah realistis saja mungkin lawan Bahrain dan juga Cina mungkin hasilnya seri tapi ketika kita memiliki kesempatan untuk kita harusnya bisa menang nih nah itu yang membuat ekspektasi kita lebih tinggi gitu loh dan sebenarnya kalau ngeliat laga kemarin ya Mas ADP satu hal yang menarik adalah gue seneng kalau biasanya ketemu tim-tim lain kita tuh ditekan. Nah itu dia. Iya kan? Tapi kan ini kemarin kita
mendominasi. Ya. Dari statistik pun kita membuktikan kalau kita menguasai pertandingan gitu. Ya. Cuma hasil akhirnya miris. Nah, Kalau ngelawan Bahrain, Arab Saudi, Australia, kita kena sekitar 50-60 tendangan totalnya ke gawang. Kita cuma kebobolan 3. iya. Kemarin cuma 4 atau 5 tendangan ke Tendangan gawang, tapi 2 jadi dua gol. jadi gol. Itu Ya, sebenarnya memang miris yang membuat kita artinya jadi Cina memang berhasil main lebih efektif ya. Iya. Iya. Memang sekali lagi selain transisi itu memang kita dua-dua tim ini dilanda optimisme ya. Artinya ketika kita hampir menang melawan Bahrain meskipun rasionalitasnya kita harus menerima hasil seri itu. Betul kata Dev bahwa rasanya kita yakin nih kita bisa gitu, bisa mengalahkan Cina di kandangnya. Sementara Cina ada kebutuhan untuk harus menang kan harus menang. laga ini. Iya. Ya itu rasanya sih emosionalitas itu harus diimbangi dengan rasionalitas gitu. Iya. Jadi memang kalau soal pemilihan pemain sih saya hormat penuh lah sama pilihan Sintayong. Ya. Betapapun ya memang skuad terbaik misalnya untuk saat itu bisa jadi memang Asnawi Mangko Alam, Witan sebagai starter yang memang di laga sebelumnya tidak starter. Sementara Rizali yang memang itu ya bukan starter. Tapi banyak pelatih juga yang dipertanyakan pemilihan pemilihan starternya dan hasilnya juga ada yang berlawanan dengan opini publik, ada yang sepakat cocok dengan opini publik. Jadi menurut saya adalah perlu kita membuat publik kita itu lebih dewasa ya. Artinya bukan ketika menang lantas Sintayong disanjung sedemikian rupa seperti tidak ada kesalahan, kesalahan. Tapi ketika kalah lantas dihujat. Menurut saya proporsional saja. Jangan sampai membuat posisi Sintayong seperti panas setahun terhapus kambing oleh hitam. hujan Iya. sehari. Sebenarnya Kan itu sih. Iya. Cuma emang sekarang yang rame itu Mas ADP buat mereka yang mencoba realistis gitu ya. Ya walaupun tetap mempertanyakan kenapa Sintayong mainkan si A si B si J. Tapi kalau buat yang haters kan, Iya. Dev, gila. Tadi pagi udah ada yang telepon gue juga. Siapa? Ya ada lah gitu kan. Ngomongin Dari dong, mana nih yang Bang, nelpon itu nih? Sintayong ngapain? Iya. Nanti kita kirim WhatsApp aja deh. Ke Iya. sesi JJ aja, nggak usah ke Sintayong. Nah, Tapi melihat laga semalam kan artinya bahwa aku ngeliatnya dari sisi yang lain, berusaha lihat dari sisi yang lain nih, Mas DJ, Mas ADP. Kalau misalkan kita ini menerima kekalahan, mungkin kekalahan pertama kita gitu. Tapi kekalahan pertama. iya, tapi enggak maksudnya, tapi kekalahan kita yang pertama ini di level yang udah tinggi gitu. Ya. Kalau misalkan dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya kan, oke kita mungkin kalah di level Piala Ronde Asia ke-1, ronde kedua, atau ronde ke-1 ronde kedua. Terus juga kita mungkin sebelumnya mendapatkan kekalahan di level Asia Tenggara aja. Nah, ini kita udah di level ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia loh. Artinya kan maksudnya kita nih levelnya udah naik gitu. Apakah perlu kekalahan ini jadi momok yang tadi kita udah bicarakan, menjadi hujatan atau menjadi apa namanya reaksi yang negatif untuk Sintayong dan juga untuk timnas kita gitu. Padahal kita udah sampai di titik ini nih. Apakah timnas kita memang justru disinilah mental dari timnas kita diuji atau gimana ngeliatnya? Kalau gue gini, tadi gue kan Mas ADP selalu bicara ada highlight, ada realistis gitu kan. Ya kalau kita kembali ke target realistis, ya kita berharap kan bisa lanjut ke, kita gimana cara bisa sampai ke Piala Dunia. Kayaknya kalau peringkat 1-2 kan agak berat. Cuma kita kan selalu coba kalau kemarin kita menang lawan Bahrain kita ranking 2. Kalau kemarin gua hasil seri kalau kita menang lawan Cina kita ranking 2. Kan selalu kita jadinya di apa ya? Diiming-imingi dengan situasi yang belum nyata gitu. Ya tapi kalau kita realistis adalah kita finish di peringkat ketiga atau keempat, dan menurut gue sih masih memungkinkan. Kita sebenarnya masih ada 4 laga kandang loh. 4 laga kandang, iya. Walaupun besok sama Jepang ya gue nggak tahu ya. Pasrah berserah atau gimana, tapi ya itu semua kan harus nanti akan dicoba kita bahas di lagi itu lapangan, nanti ya. ya. Tapi ya menurut gue untuk finish di ranking keempat masih bisa. Justru ya walaupun momennya kayak nggak pas aja sebenarnya kalah.
ya kita butuh kekalahan ini atau menerima kenyataan ini supaya kita tetap berpijak gitu. Kalau kita bergantung terus kan jatuhnya sakit ya. Mending kita ya kalah 1-2 di kandang Cina nggak jelek sih sebenarnya. Jelek hasil akhirnya, tapi emang dari kita sisi nggak kalah telak. Terakhir kita main di kandang Cina 5-0 loh kalah di Piala Asia. Iya, benar. Iya kan? Kalau aku sih gitu ya. Hmm. Kekalahan yang mungkin kita ambil hikmahnya yang benar gitu. Ya banyak kekalahan yang memang seperti membuat satu negara menderita. Gitu. Iya kayak sekarang. Banyak sekali. Termasuk Iya. kekalahan ini di mata supporter Indonesia. Warung gitu. kopi sebelah kagak buka, Mas. Oh. Iya, kagak buka tuh. Tadi mau nggak buka. Aduh. Final 6-6 Inggris lawan siapa? Jerman. Jerman. Kan? Itu golnya Oh, yang sampai sekarang masih misteri. yang masih misteri apakah George Best itu ya? George Best ya? Apa? Jovers ya. Itu Jovers ya. Iya. Benar. Bola ke Mistar turun ngelewati garis atau enggak? Oh iya, Kan belum ada Jerman kan teknologi menilai ya. belum Ngeliatnya ada gimana? VAR, belum Iya. ada teknologi apapun. Ngeliatnya gimana itu? Tapi wasit menyatakan itu gol dan Inggris juara dunia. Ya mungkin waktu itu warga Jerman, supporter Jerman itu sangat berduka. Tapi ya dia harus akhirnya menatap ke depan, kemudian dia bisa juara dunia gitu. Lebih banyak dari Inggris. Lebih banyak dari Inggris. Artinya itu salah satu bentuk ya. Korea juga dulu dirugikan di Piala Dunia. Ada offside, saya lupa lawan siapa. Offside tapi tidak dianggap offside dan akhirnya berbuah gol. Seluruh penduduk Korea di Seoul itu demo. Tapi ya setelah itu enggak lah, itu berlalu dan setelah itu dia bisa menjadi 2002 dia masuk semifinal ya. Ya. Masuk semifinal. Piala Dunia di Jadi Jepang Korea menurutku itu. ya penting untuk ingat bahwa kalau belum babak signifikan, yang menentukan adalah apa yang terjadi di lapangan selama 2 kali 45 menit. Better team won. Tim mana yang main lebih baik dia akan menang. Jadi akui saja bahwa memang Cina lebih baik kemarin dan kemudian tentu Sintayong dan tim pelatihnya sudah menyiapkan trik sedemikian rupa supaya tim lebih siap di laga berikutnya. Saya pikir itu lebih realistis ya bagi kita. Tapi merespon dari kekalahan kita semalam ya melawan Cina nih, kira-kira kalau dikatakan, soalnya udah mulai beredar nih Mas DP, Bang DJ di Twitter ya terutamanya #STY out. Nah, gue sangat-sangat terganggu sebenarnya. Keluar lapangan kalau habis pertandingan yang mau keluar. Semua pemain juga keluar, penonton juga keluar. Rumput, ya. Ya itu udah mulai mengganggu tuh tagar-tagar yang aneh kayak gitu kalau menurut gue. Tapi maksudnya kan kita nih sebagai publik Indonesia yang menyaksikan bahwa Sintayong nih membangun timnas ini kan dari awal, dari pemain yang memakai pemain-pemain dari Liga 1 sampai dia meng-cut off satu generasi, mencoba dari pemain-pemain muda semua sampai di titik ini. Masa ya dengan satu kekalahan ini harus muncul tuh tagar yang mengganggu itu. Nah, kiranya kalau misalkan nanti tapi menurut gua nggak bakal kejadian si Sintayong out itu. Nah, kalau nggak bakal kejadian. Kalau nggak kejadian, juga, iya. Bisa jadi, tapi kan ya nggak secepat itu. Iya. Kita Tapi masih percaya lah. Ini antara rasio sama emosi. Iya. Kan dari bener Mas ada. IG story-nya juga gitu soalnya. Iya. Aduh, nih orang kayaknya Emosi Ambil, terpendamnya yang iya. terakhir ini. Dia pengennya STY kayaknya nggak bakal di kita. Iya. Rasionya kok ada muncul gitu. Artinya masih imbang Dev ini. iya. Iya, tapi Antara maksudnya rasio dan emosi masih matang gitu. Tapi Bagus sebagai host. maksudnya untuk selanjutnya kan kita akan menghadapi Jepang, yang dimana Jepang ini kan ya kita melihatnya ya udah mungkin di grup C ini Jepang akan mensapu bersih, tapi buktinya Enggak, kemarin main sama Australia iya sendiri. itu dia. Nah, apakah yang akan dilakukan Sintayong untuk Ya. di next match melawan Jepang gitu? Kalau gue kan gini lah, udahlah bulan Oktober ini memang berjalan tidak sesuai Harapan, untuk ya. timnas. Target 4 poin kita cuma dapat 1, ya kan? Iya. Yang tadinya kita menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan bareng Jepang, sekarang kita di grup jadi satu-satunya tim yang belum pernah menang, Iya, betul. ya kan? Bahrain udah menang lawan Australia, Cina kemarin lawan kita, yang lain udah pernah menang. Ya kalau bulan November kan masih sebulan lagi ya, dan di situ emang laga kita akan main kandang Jepang sama Saudi. Arab Saudi. Masih panjang lah
kan pemain akan kembali ke klubnya Klubnya masing-masing, masing-masing. kemudian bertarung, ya moga-moga semua baik-baik aja, nggak ada yang cedera. Tapi satu barangkali aku nggak tahu ya, mungkin Mas ADP punya pandangan ini. Jadi ada satu hal yang menurut gua harus bisa ditemukan jalan keluarnya. Karena gini, pemain kita saat ini yang ada di, ya paling nggak 27 pemain yang dipanggil untuk ya. match day di bulan Oktober, itu kan main di berbagai klub, di Betul. berbagai daerah. Penting rasanya untuk serius menemukan cara ketika mereka masuk ke timnas itu dengan waktu yang cuma 4 hari 5 hari persiapan, itu menemukan yang namanya integritas sebagai tim itu berjalan, taktik berjalan gitu. Iya kan? Yang satu main di Belgia. Memang ada beberapa main di Liga Eredivisie gitu kan. Kemudian ada di Liga 1. Ini kalau menurutku jadi ya pasti Sintayong tahu inilah. Tapi nggak tahu, mungkin Mas ADP punya saran pas ya kan buat pemain-pemain kita ini. Seperti yang beliau katakan kepada Southgate waktu Euro kemarin. Kita ngomong sama Gareth Southgate. Ya, di satu sisi kalau nanggepin yang Bang DJ katakan, kita lebih beruntung karena banyak squad kita bermain di klub luar negeri. Artinya kebugaran pemain ketika masuk kembali ke timnas itu relatif terjaga. Daripada misalnya kita sering ragu-ragu ya dengan kebugaran pemain ketika main di liga domestik. Ya, semoga liga kita terus membaik lah. Tapi ada seleksi yang kedua juga, yaitu disiplinnya pelatih Sintayong sih. Artinya kebugaran itu kalau memang tidak terjamin, dia tidak terlihat, juga akan ada tentu treatment khusus ya dari Sintayong melihat skuadnya yang tidak bugar. Jadi mungkin urusan siapa starting 11 yang semalam itu juga mungkin terkait kebugaran, terkait pemain yang lebih tepat di posisi ini ketika itu ya, di waktu yang faktual gitu ya. Itu pasti pertimbangan Sintayong ya. Jadi meskipun ada teori never change the winning team, dan ketika kita melawan Bahrain seri atau banyak kategori lain hampir menang, nyaris FC. Itu buat London Utara itu aja ya. Itu tetap saja kebugaran pemain menurutku ya Paling penting ya. penting, krusial gitu. Apalagi melawan Jepang yang secara matematis sulit kita imbangi. Iya. Meskipun main di kandang sendiri. Bagaimana dia bertahan, bagaimana dia mengatur ritme permainan, menurutku Jepang memang sudah levelnya dua kelas di atas kita. Iya, betul. Jadi saya rasa ya kita percaya saja kepada tim pelatih Sintayong. Betapapun sudah ada pembuktian sekian lama. Jadi kita tunggu sampai proses kualifikasi putaran ketiga ini selesai. Harapannya poin penuh kita dapat di laga kandang. Lawan Jepang. Lawan Jepang rasanya enggak ya. Kirain buat lawan Jepang nanti poin itu. Iya. Di laga kandang. Di laga kandang kan masih ada lawan Cina. Oh iya, lawan Cina. Lawan iya. Bahrain. Kalau November Arab Saudi dulu, Ya. sama Jepang. Jadi Arab Saudi lawan Jepang, salah satu seri sudah bagus. Salah satu menang. Salah satu kalah bisa Ini jadi. kan besok kalau bisa lawan Arab Saudi kita menang, Mas. Amin. Iya kan? Tapi Ya. itu tadi target kita sebenarnya 4 besar. Iya kan? 3 atau 4 besar. Kalau 12 atau 13 poin. Kalau 4 poin di kandang lawan Jepang dan Arab Saudi. Jepang dan Arab November. Saudi itu sudah keren sekali. Wah, itu rasa lolos Piala Dunia Keren kali ya. sekali. Kemudian Cina dan Bahrain salah satu kita kalahkan. Kalau kita ulangi kemenangan lawan Bahrain di 2007 Piala Asia, kita menang 2-1 di GBK juga. Rasanya itu bisa menjadi momen pembangkit ya. Iya. 2 gol ya, Budi Sudarsono sama Bambang Pamungkas. Jadi Gua ada di menurutku, situ tuh. Gue di mana? Nah, lawan Cina 6 poin ya itu memorable. Ini It ini will be- ini udah mulai gemes nih. Iya It kan? will Lu be mulai gitu. memorable menurutku. Ya. Ya harapannya kita masih bisa lah. Bahrain sama Cina main di kandang kita bisa dapat 6 poin. Syukur-syukur sama Arab Saudi menang. 9 poin. Sama Australia di kandang Australia ya gue nggak tahu ya. Bisa seri udah syukur. Bisa seri udah Ya syukur, kalau sama betul. Jepang
Ya itu tadi karena Sebenarnya dua karena lawan di atas. iya kalau Iya kan? Jepang kan memang kita dari awal Kalau juga Cina sudah dibantai 7-0 di sana, Bahrain dihajar 5-0 di Iya, Riva, ya Jepang kita- rasanya imbang, kita sulit lah. iya karena kan emang dari awal kita udah memperhitungkan Jepang tuh Tapi sebagai calculated loss laga gitu. lawan Iya. Jepang itu di bulan November, Dev. Ada apa Itu tuh kira-kira? bulan pahlawan. Kita biasa mengenai sebagai pahlawanan. Jadi pahlawan-pahlawan lapangan kita ini akan habis-habisan di November. habis-habisan ya. Jepang, Arab Saudi dilawan. Dan kalau bisa ini usul, tapi usulnya mungkin nggak familiar nih. Supaya memorable kepahlawan, mainnya di GBT aja, jangan di GBK. Di Gelora Surabaya. Bung Tomo. Iya, Iya sekalian kan? di sana. Iya, Tapi kan itu gua di demo kita lagi yang mau. atmosfer semangat Bung Tomo Iya. ya. Harapannya apa ya? Kan tuh sempat ada isu mainnya di Mewujud, GBT, Mas. ya. Iya kan? Oke. Tapi ya mudah-mudahan itu nanti akan kita bahas lebih lengkap dan lebih lanjutnya nanti lah ya ketika menjelang Jadi kita nggak laga usah tersebut. netizen ya, kita terima aja. Terima aja udah. Tapi Iya. nggak usah sedih, nggak usah saling hujat ya kan? Ya kan? Kalau hujat Dev aja. Oke, Bang DJ, Mas ADP, Ya. rasanya reviewnya mungkin cukup sekian dulu karena emang melihat akhir pekan nanti akan ada laga-laga dari Liga di Eropa akan mulai lagi. Mungkin kita nanti akan lanjut ngebahas apa yang akan terjadi dan match-match yang akan terjadi di liga-liga di Eropa. Kalau gitu, baik. sahabat Kompas, sampai jumpa di halftime break episode selanjutnya. Bye-bye.